Karena ada seseorang yang sangat suka sama kamu. Oh iya Iya, ingat. dia mengharap-harap Dotron banget untuk mendapatkan cintanya, perhatiannya. Waduh, samperin dong, nangis. Kasihan. Kok nangis? Kenapa? Aku udah beli banyak banget produk itu. Gimana caranya biar namanya keangkat gitu kan? Terus saya ke dukun, katanya gitu. Oh my god, dia sampai ke dukun. Ke dukun. Anyway, Dul, ini kan lo udah kenyang lah ya, udah dari model, terus nyanyi, main film, sinetron, presenter, ya kan? host, semua aja udah lo jabanin, ya kan? Kalau sekarang tuh lo merasa tersaingi nggak sih dengan anak-anak muda? Milenial sekarang kan banyak banget ya model ganteng doang, bule doang. Untung lo bule mukanya ya kan? Bukan bule Indo Ya, nah, baiklah Indo. Lo merasa tersaingi nggak sih? Tips-tips buat lo tuh apa sih? Nggak rasa tersaingi sama sekali. Biar aja yang emang masanya kan terus beda ya, marketnya, market terus. mereka sama market kita juga beda ya. Walaupun mirip-mirip, sekarang sebagai perannya sebagai ayah lah, sebagai siapa lah itu namanya di bawah mereka untuk memerankan sinetron ya. Enggak sih, emang udah saatnya mungkin kita harus diregenerasi ya, memberikan kesempatan yang muda-muda sekarang ini kan berkarya, asal mereka harus tanggung jawab dengan profesi mereka gitu. Iya benar. Setuju sih, gue juga. Sih nggak saingan enggak, malah kita harus gimana caranya kita meremajakan diri kita terus, ya kan, update kita banget gitu supaya orang tetap nengok ke kita. Tapi ada bedanya nggak sih menurut lo tuh, zaman dulu tuh kita kayaknya kerja kerasnya casting dari casting satu ke casting lain, terus apalagi lo kan dulu dari Bogor, lo pernah jalan kaki ya kan untuk datang ke misalnya foto, terus dia pernah nongkrong ya guys ini, dia di kantor Gadis, dia jalan kaki ke kantor Gadis, dia diem aja terus ditanyain sama orang Gadis, loh Thomas Djorghi ngapain? Enggak, ada pemotretan nggak hari ini? Thomas tuh mengalami loh momen itu, iya kan? Karena kita lu kayak ngemis job, gila lo zaman dulu. Harus mengemis-ngemis karena kita nggak ada komunikasi. Nggak ada telepon, nggak ada pager, nggak ada surat, nggak ada apa sih. Jadi mendingan lo nongkrong depan gedung ya? Mendingan gue nungguin, ada nggak kerjaan buat gue gitu setiap hari sampai diusir satpam. Tapi lo nggak dipanggil waktu itu lo nongkrong? Nggak ada, emang lagi nggak ada pemotretan. Terus lo pulang? Besoknya lo datang lagi? Setiap hari begitu. Setiap hari gue nongkrongin tuh kantor, siapa tahu ada kerjaan buat gue gitu. Gila, kalau gue dulu di Bandung lebih parah lagi. Gue tiap casting ada pemotretan, ada apa-apa, gue selalu ngejar-ngejar kereta sama nyokap gue, kereta dulu Parahyangan. Terus karena subuh-subuh itu padet banget penumpangnya, sampai akhirnya gue setiap ke Jakarta gue selalu duduk di bawah. Jadi lo tahu kan ada, ini kan tempat duduk yang udah dapat nih semuanya. Kalau dulu tuh boleh, lu beli tiket kosong yang non seat, lu duduk di bawah pakai bantal. Jadi gue 4 jam perjalanan gue duduk di bawah. Masih muat? Masih. Nyokap gue juga kayak gitu. Itu gila tuh perjuangannya. Itu cuma buat casting doang, belum tentu keterima. Iya. Gila kan? Casting belum tentu keterima. Belum tentu keterima. Padahal casting itu looknya kita pertama kali dilihat di situ. Kalau casting itu berikan yang terbaik banget dari penampilan, dari sikap, dari cara ngomong. Karena itulah pertama kali yang klien lihat kita. Iya, benar. Kalau sekarang sih kayaknya casting tuh jadi tetap sih masih untuk film ada casting. Cuma kan kadang-kadang ada yang dipilih memang karena nih orang lagi naik daun, udahlah dia aja gitu kan. Atau enggak, wih dia cantik, udah dia cobain jadi model. Kayaknya lebih gampang sih kalau menurut gue sekarang. Masa bisa acting, kamu tuh bisa apapun yang diinginkan, terserah, yang penting cantiknya dulu. Iya, sekarang gampang juga, orang mau belajar nge-host bisa buka YouTube ya kan, mau ngapa-ngapain gampang. Tapi arahnya memang begitulah kita. Iya. Lagi. Jadi kalau tips dari seorang Thomas Djorghi untuk orang-orang yang baru mau akan atau anak-anak zaman sekarang yang baru nyemplung di dunia entertainment atau model atau ya dunia showbiz lah ya, petuah dari sang suhu Thomas Djorghi. Guys, ini umurnya udah hampir above 50 loh, udah mau 50 ke atas ya. Ini harus didengerin ya. Catat coba petua dari Thomas Djorghi apa? Oke, yang pertama harus sombong tuh nggak perlu banget.
ya. Sombong tuh nggak perlu. Ya walaupun nanti udah namanya besar banget, sombong juga dihindarin banget. Oh gitu. Tapi Hotman Paris sombong nggak apa-apa. Barbie Kumalasari, Cinta Luna pada sombong-sombong gitu malah naik loh Dul. Iya. Kayak zaman sekarang Tapi kalau lihat asli orangnya enggak sih? Iya, Nikita Mirzani. Kayaknya makin sombong makin disenengin loh zaman sekarang. Lu mesti congkak gitu loh. Iya kan? Tapi kan sombongnya mereka tuh nggak sombong aslinya loh. Iya, begitu. Aslinya kalau kita ngobrol kamera naon malah humble ya. Ya humble banget. Iya, kita ngobrol sama Nikita, Hotman. Kebutuhan ya. Ya kebutuhan ini aja, kemudian konten aja kali. Emang. Gimik. Iya. Tapi aslinya mereka, aku tahu mereka tuh baik banget dan nggak sombong. Iya, benar. Terus sombong nggak perlu. Betul. Terus penampilan tetap terjaga. Dari kulit wajah, berat badan gitu kan, kerapihan, nggak usah mahal-mahal bajunya, yang penting rapih, bersih gitu. Karena itu orang awal melihat sosok yang akan diperkenalkan seperti itu gitu kan. Terus harus giat gitu, semangat gitu loh. Jangan putus asa kalau gagal casting, ya kan? Tapi juga harus ini sadar bentuk. Sadar bentuk maksudnya gimana tuh Pak? Sadar diri maksudnya gitu kan. Jadi mungkin kalau mencari bintang yang dicari nih wajahnya ganteng, cantik, menawan, menarik gitu. Banyak. Nah, tapi menurut dia mungkin iya. Tapi belum tentu menurut orang lain dia tuh sesuai apa yang dia merasa gitu loh. Jadi minta pendapat orang lain lebih dari 10, gue pantas nggak jadi model, gue pantas nggak jadi seorang bintang gitu loh. Oh, artinya jangan memaksakan diri, jangan maksain mau jadi model catwalk kalau tinggi kamu kurang, atau badan kamu kurang ramping. Terus jangan memaksakan ya nih kalau suaranya jelek, suaranya kan? Pas-pasan gitu. Nah itu semuanya harus mengukur diri ya. Mengukur diri, tanya sama beberapa orang. Kalau 10 orang bilang, oh bagus, pantas banget, bukan res gitu kan. Nah itu silakan berjuang dengan itu. Kalau yang dari 10 orang cuma 2 orang yang bilang bagus ya, tolong pikirin aja yang lain kerjaannya gitu. Jadi paksain banget. Mungkin bisa jadi yang apapun gitu loh. Ya kan kalau dia mempunyai rambut yang indah, bisa mungkin sebagai iklan shampoo rambutnya doang. Iya benar ya, stand in ya. Tangannya bagus banget. Ya mungkin untuk body lotion tangannya doang bisa. Tangannya doang, ya kan? tapi Jadi mukanya belum bisa. Belum tentu bisa. Jadi jangan berkecil hati. Kecil hati gitu. Jadi taruhlah sadar bentuk gitu loh. Gue apa kekurangan gue, apa kelebihan gue ya gitu. Jadi itu yang bisa dijual. Setuju sih gue. Pokoknya intinya kita harus pintar ngukur diri, kelebihannya apa. Disitulah yang kalian harus maksimalin dan optimalin supaya bisa jadi sesuatu. Tapi anyway, thank you Thomas sudah berbagi cerita tentang masa-masa kejayaan dulu. Tapi ada yang mau aku bongkar dulu nih, fakta about Thomas Djorghi. Apakah? Benarkah Thomas tidak bisa menyetir mobil? Benar. Kenapa sih lu nggak bisa nyetir mobil? Nggak tahu ya, gue nggak ada perhatian yang namanya mobil. Kenapa? Apapun. Dari pengen. kecil kali ya. Mungkin nyokap gue juga terlalu nyokap tuh terlalu gimana caranya, Thomas tuh jangan kayak mobil deh gitu. Dan gue nggak kepengen belajar. Syabila tuh udah bisa nyetir loh. Aku udah berkali-kali, udah sampai udah punya mobil sendiri. Waktu itu pakai mobil kemana-mana pakai masih. Pernah sempat belajar gitu loh, sempat belajar. Kan tapi zaman dulu punya mobil lah gitu ya. Ada berapa mobil, 10 mobil kalau nggak salah kan ya. Oh iya tuh, mulai congkak. Baru ngomong sombong itu nggak perlu. Itu kan gimmick doang gitu ya. Ya cuman belajar aja, sekedar belajar. Tapi nggak mau bawa mobil. Tapi nggak praktek ke jalan. Nggak mau aja. Nggak mau, mungkin pernah ada trauma. Jiwa bosnya kuat banget. Oh oke, tuh sombong lagi. Konsisten loh nasehatnya dia tuh. Itu kan hanya gimmick bisa. Dibilang jangan sombong, lebih sombong lagi dia. Jiwa bosnya ya. Terus ada fakta lagi. Kalau Thomas Djorghi itu adalah kenapa bisa umur 50 tahun seawet muda ini, perutnya nggak ada, badannya tetap terjaga. Itu loh kalau treadmill tuh bisa sejam lebih. Benar. 1 jam lebih. 1 jam. Seminggu tuh bisa 3 kali. Seminggu bisa 3, bisa 4, minimal 2. Minimal 2. 2 kali. Itu minimal.
Itu yang bikin lo tetap langsing ya, terjaga berat badannya. Itu penting banget menurut aku karena udah terbiasa dari umur berapa ya? Umur 34-35 tahun mulai lari di sebuah mesin treadmill itu sampai sekarang nggak pernah kalau kayaknya pegel-pegel terus merasa kayak nggak nyaman karena badannya. Udah biasa ya. Biasa. Oke. Fakta ketiga. Sebelum tidur, Thomas Djorghi punya ritual mengurus muka yang berlapis-lapis. Coba sebutin ritual lo sebelum tidur tuh pakai apa? Yang pertama, lapisan pertama apa? Cuci muka. Oke. Kedua, sebelum membersih muka pasti. Ya kan? Terus setelah itu pakai pelembab. Pakai pelembab. Terus pakai obat rambut. Oke, penyubur. Ya, penyubur rambut. Tuh, gitu rasanya loh, guys, ya kan? mukanya tetep gondrong ya kan. Nah, terus setelah itu minum vitamin yang namanya penyuburan rambut tersebut. Oke. Terus ke mukanya sih lebih pelembab aja karena kan kita kering malam kan, ya? Kering malam itu penting Paginya banget. juga gitu. Paginya juga sama seperti itu, cuman beda. Kalau malam ada, siang ada. Siangnya juga ada. Beda. Jadi kulit tuh lo jaga banget ya? Jaga banget. Gimana punya kita harus menjaga karena yang itu yang kita jual. Thomas nih guys, faktanya tidak pernah sekalipun botox. Nggak pernah botox. Dia paling takut jarum, dia nggak pernah botox, dia nggak pernah filler, mukanya nggak pernah diapa-apain, dia nggak pernah ditarik benang, dia nggak pernah diapa-apain. Jadi kalau orang-orang di luar sana banyak yang awet muda di umur lanjutnya, maaf ya gue bilang lanjut karena 50 guys. Tapi boleh dicek semua mukanya Thomas. Gue tahu banget dia nggak pernah dia apa-apain. Original. Jadi dia kalau ke klinik itu cuma maskeran guys. Cuma maskeran doang. Jadi facial yang ala-ala gitu, terus yang kenceng doang gitu kan, udah gitu doang. Pakai alat aja nggak pernah. Pakai jarum nggak pernah. Suntik vitamin C nggak pernah. Ya. Jadi luar biasa, itu fakta Thomas Djorghi. Terus habis itu fakta terakhir, Thomas Djorghi kalau pergi itu lama banget dandannya. Bisa berjam-jam di kamar mandi, entahlah itu di kamar mandi, entahlah itu di kamar, pokoknya lama nih minta ampun. Ngapain aja sih? Saya suka yang namanya mandi. Oh, jadi lo tipikal yang mandi tuh sambil rebahan. Itu nggak bisa ritual kalau terlambat nih ya, telat. Thomas udah mau live nih, telat. Tetap ritual itu A to Z. Nggak boleh di skip. Nggak bisa dari A ke C gitu, nggak bisa. Jadi lo nggak atau dilompat gitu ke C ke nggak ada pengecualian. Pokoknya ritual itu nggak boleh dilewat. Kalau itu terlewatkan pasti bete seharian. Karena udah mendingan berkurang tuh yang Z. Ritualnya. Nyatok rambut. Nyatok rambut udah enggak. Dulu kan harus kudu, nggak bisa enggak. Iya. Harus dicatok pakai hairspray gitu kan. Setelah rambutnya tertata rapi baru bisa keluar kamar gitu. Kan udah agak-agak gondrong-gondrong gimana, ngojas gitu kan. Dia nggak perlu yang namanya catok atau nggak hairspray. Jadi udah ada beberapa berkurang tuh. Ritual udah berkurang. Dan harus wangi, bersih gitu-gitulah. Iya. Padahal itu mau kemana coba? Mau kemana? Ke pagar ke depan. Cuma ke pagar doang, ritual itu nggak boleh di skip ya. Luar biasa. Itulah memang kalau sindrom model kenamaan zaman dulu, dia tuh mau mempertahankan kecantikan dan kegantengannya. Mau ke tempat gym gitu loh Mes ya. Gym kan itu basah lagi ya, keringetan lagi ya. Tetap karena kan kita melalui orang-orang banyak. Perjalanan dari pintu mall itu ke tempat gym kan melewati orang-orang banyak. Kita nggak mau tuh tiba-tiba belum siap ketemu orang, Tom apa kabar? Nah itu sorry ya gue belum mandi, itu sorry nih, nggak ada istilah kayak gitu. Jadi tetap rapi, terjaga, mau nge-gym pun nanti mandi lagi, bersih lagi, terserah gitu. Ya itulah Thomas Djorghi yang sangat perfeksionis terhadap penampilan dirinya. Kalau ada baby aja loh, Beb ganggu deh ini rambut lo, Beb, lo rambutnya nggak mau digini ya, Beb, bajunya lo nggak mau ganti. Baiklah kalau begitu, sepertinya sudah panjang lebar ngobrol sama Thomas Djorghi ya. Dari mulai ngomongin zaman dulu dan ritual-ritual kegantengannya dan tips-tips juga buat kalian. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, bisa diambil tips-tipsnya gitu kan, bisa menginspirasi. Pokoknya nanti next aku mau bikin apa, komen dong di bawah sama apa, subscribe ya dulu. Ya, itu penting banget. Subscribe, kita tuh pengamis subscribe loh zaman sekarang. Kalau dulu pengamis kerjaan, kalau sekarang kita tuh ya, aduh pengamis subscribe guys. Komen juga lah, biar kita tahu kita harus berbuat apa, gitu kekurangannya, ya.
kelebihannya. Ya udahlah kalau gitu sekarang kita mau makan. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di The Romeo's YouTube channel. Bye.